Selamat pagi Bapak Ibu dan siswa-siswi SMA Kristen Harapan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMA Kristen Harapan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh setiap berkat yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih oleh nafas kehidupan yang Kau berikan pada setiap kami, oleh setiap berkat apapun yang kami terima sampai hari ini. Kami mengawali hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarlah hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dapat memberikan pesan kepada semua yang mendengar. Dan juga bagi yang mendengar, kiranya Engkau bukakan hati agar melakukan setiap firman yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, oleh kesempatan pada hari ini. Inilah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bacaan kita pada ibadah hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar
tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saya bacakan sekali lagi, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tema pada ibadah hari ini yaitu pengendalian diri. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya memberikan satu ilustrasi. Pada suatu hari, seorang anak bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa ya manusia mempunyai 2 telinga dan 1 mulut? Kenapa bukan sebaliknya, 2 mulut 1 telinga? Atau 2 telinga 2 mulut supaya adil?" Begitulah pertanyaan seorang anak kepada ibunya dengan penasaran. Lalu ibunya berkata, "Nak, Tuhan memberikan manusia 2 telinga dan 1 mulut, pasti ada tujuannya. Tuhan ingin semua manusia untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Seperti yang kamu tahu, kita manusia lahir di dunia pertama kali pasti mendengar sebelum bisa berkata-kata. Kita tidak mungkin bisa bicara. Seorang bayi tidak mungkin bisa bicara dan berkata-kata kalau sebelumnya dia tidak mendengar kata-kata itu terlebih dahulu. Demikian jawab si ibu. Nah, seperti kata firman pada hari ini bahwa kita harus cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Ada 3 hal yang harus kita garis bawahi pada ayat firman Tuhan pada hari ini. Cepat untuk mendengar. Ya, cepat untuk mendengar berarti kita mempergunakan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang baik, mendengarkan firman Tuhan, menundukkan diri kepada firman Tuhan. Tuhan pasti punya maksud dan tujuan jika kita diberikan 2 telinga untuk kita berdiam diri dan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan hal-hal yang baik. Lalu bagaimana kalau kita mendengarkan hal-hal yang buruk? Apa yang bisa kita lakukan? Di ayat Yakobus 1 ayat 19 berkata, lambat untuk berkata-kata. Saat kita berada di situasi yang membuat kita marah, membuat kita ingin berkata-kata yang tidak seharusnya, Tuhan ingin mengatakan bahwa kamu harus lambat untuk berkata-kata. Lalu yang ketiga, lambat untuk marah. Lambat untuk marah berarti kita harus mengendalikan diri kita supaya jangan sampai emosi kita tidak terkontrol dan membuat orang menjadi marah balik kembali atau merugikan orang lain. Kita harus menjaga mulut kita harus menjaga perkataan kita. Dan jangan sampai marahnya kita merugikan orang lain. Itu sebabnya di ayat ini ada 3 poin yang kita pelajari, yaitu bagaimana kita harus cepat mendengar, lalu lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Semua itu ada tujuannya dan bagaimana 3 hal ini berurutan: mendengar, berkata-kata, dan mengendalikan diri kita untuk marah. Memang dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan, pasti kita ingin meluapkan emosi kita. Kita ingin marah, kita ingin membalas, kita ingin membalas perbuatan orang yang menyakiti kita. Tetapi ayat ini mengingatkan kita bagaimana bahwa kita tidak boleh sembarangan untuk berkata-kata dan untuk marah, tapi cepat untuk mendengar. Lalu bagaimana respon kita? Bagaimana merespon suatu situasi yang ada pada kehidupan kita? Misalnya saat
orang lain mengejek kita, orang lain menghina kita, apa respon kita? Apa yang seharusnya kita lakukan? Yang seharusnya kita lakukan, yang pertama kita harus fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan, mendengarkan setiap firman Tuhan, berdoa, mengobrol dengan Tuhan, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, saat kita bersekutu dengannya, Roh Kudus akan ada di setiap kita. Jika ada orang yang menyakiti kita, pasti di dalam diri kita akan berkata, jangan dibalas, atau misalnya tolong tenang, atau stay cool, seperti itu. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan, kita tidak punya Roh Kudus di dalam diri kita sendiri, maka saat orang mengejek kita, contohnya ya, atau menyakiti kita, kita pasti akan membalas. Kita akan membalas ucapan itu dengan kata-kata kasar, membalas dengan marah-marah, seperti itu. Jadi fokus dengan Tuhan, punya hubungan Tuhan itu punya dampak yang besar buat kita semua. Lalu jika ada orang yang marah dengan kita, mengejek kita, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, tetap tenang dan diam sejenak. Saat kita tenang, saat kita diam, saat kita berpikir apa yang harus saya lakukan dan tidak langsung merespon dengan cepat, maka Tuhan pasti akan berbicara dengan kita melalui hati kecil kita. Saat kita diam, kita dapat berpikir, ini apa yang harus saya lakukan? Apakah benar jika saya membalas kejahatan dengan kejahatan? Apakah saya benar membalas perkataan orang itu yang menyakiti hati kita? Saat kita diam, saat kita bertanya, apakah ini benar atau salah? Kita dapat merespon dengan benar. Yang ketiga, bagaimana respon kita jika menghadapi situasi yang tidak kita harapkan? Yang ketiga, cari bantuan, cari orang-orang terdekat yang bisa bantu kita. Saat kita benar-benar marah, saat kita ingin membalas orang, cari orang-orang terdekat, mungkin orang tua, mungkin teman, orang-orang yang dapat kita percaya. Kita mintai tolong supaya kita tidak melakukan hal-hal yang salah. Saat orang-orang baik, orang-orang terdekat kita merangkul kita, mendengarkan kita, memberi nasihat kepada kita, itu akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kekuatan melalui orang-orang terdekat. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita dengan cara meminta bantuan kepada orang lain. Jangan malu dan jangan takut. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi SMA Kristen Harapan, saat telinga mau mendengar dengan baik, maka mulut akan bisa kita jaga juga. Saat kita mengendalikan diri kita, mendengarkan, menjaga mulut kita, menjaga hati kita, maka kita akan ada damai sukacita, damai sejahtera. Untuk itu, mari kita belajar untuk mengendalikan diri, mari kita belajar untuk merespon dengan benar. Apabila ada orang yang menyakiti kita, apabila ada orang yang menuduh atau menjelek-jelekkan, tanya Tuhan, minta tolong dengan Tuhan, lalu kita merenungkan apakah yang harus saya lakukan dan cari minta tolong. Seperti Yakobus 1 ayat 19, marilah kita cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Sebagai respon untuk firman Tuhan pada hari ini, mari kita mengangkat satu pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Terluka oleh tingkah
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh setiap firman yang kami dengar. Bapa, maafkan kami, ampuni kami jika kami tidak bisa menjaga mulut kami ataupun menyakiti hati kawan, hati orang tua, hati guru-guru, hati orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Ampuni kami jika kami tidak sadar ataupun secara sadar menyakiti hati orang lain melalui perbuatan-perbuatan kami. Kiranya Engkau memimpin kami agar kami dapat secara bijaksana menggunakan setiap panca indera kami menjadi berkat buat orang lain di sekitar kami juga ya Tuhan. Pada doa hari ini kami mendoakan siswa-siswi, teman-teman, rekan-rekan kami di SMA Kristen Harapan ya Bapak. Kami bersyukur akan memulai tatap muka di sekolah walaupun tidak full ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau yang memimpin dan memberkati kami. Engkau yang menjagai kami dalam setiap pembelajaran kami di sekolah ataupun di rumah ataupun dimanapun itu ya Tuhan. Biarlah kami dapat fokus, dapat serius untuk belajar dalam pembelajaran. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada anak-anak agar dapat mengerti, memahami setiap pembelajaran dengan baik. Kami berdoa juga untuk guru-guru yang mengajar ya Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka agar dapat mengajar dengan baik. Kepala sekolah, staf kependidikan, CS ataupun yang lainnya ya Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati, memberikan kebijaksanaan kepada kepala sekolah kami untuk memimpin kami. Dan semua staf-staf yang guru yang ada di dalam SMA Kristen Harapan. Tuhan Yesus yang jagai dan berkati. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua ya Tuhan. Di tengah masa pandemi ini, Tuhan Yesus yang berikan kesehatan, jagai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kami juga akan memulai kegiatan pembelajaran pada minggu ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai setiap kami. Jauhkanlah kami daripada rasa malas, daripada rasa enggan untuk belajar. Biarlah Engkau memberikan hikmat, kepintaran kepada kami semua untuk dapat memahami pembelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bawa kegiatan kami setelah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian ibadah pada hari ini. Kiranya renungan pada hari ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu dan siswa-siswi SMA Kristen Harapan untuk memulai kegiatan pembelajaran mulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati.